Shalom saudara, ada satu tema yang mau kita renungkan bersama karena saya melihat kecenderungan manusia mengalaminya di saat dunia sedang tidak baik-baik saja, di saat semua kehidupan kita tidak baik-baik saja, dan ini sering kita alami. Namanya depresi. Depresi itu semua orang bisa mengalaminya. Cuma mungkin porsinya besar atau kecil. Bagaimana kekuatan kita menghadapinya? Yang jadi pertanyaan, apa itu depresi, saudara? Saya mencatat di sini bahwa depresi adalah gangguan suasana hati yang disebut dengan mood disorder, yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan. Ada orang yang harus menangis, ada orang yang harus bersungut-sungut. Dia merasa kehilangan minat atau kehilangan kesenangan dalam aktivitasnya sehari-hari. Dan beberapa gejala fisiknya, saudara, secara psikologis lainnya mengganggu fungsi normal dalam pekerjaannya. Ya, sebelum saya lanjutkan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kesempatan yang indah kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi judul depresi. Tuhan, tolonglah agar uraian singkat ini boleh jadi satu pelajaran hidup bagi kami, terutama bagi hamba-Mu dan bagi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi dikatakan bahwa depresi adalah gangguan suasana hati, mood disorder. Nah, ada pandangan beberapa ahli psikologi, saudara, tentang depresi. Misalnya seorang yang bernama Aaron Beck. Dia mengatakan depresi disebabkan oleh distorsi kognitif dan pola pikir yang negatif. Jadi orang itu depresi karena pikirannya selalu berpikir, pikiran selalu negatif semuanya. Tidak ada hal yang positif bagi dia di dunia ini. Tidak ada lagi harapan. Jadi itu pendapat Aaron Beck bahwa distorsi kognitif. Sedangkan orang lain namanya Martin Seligman, dia mempunyai satu teori yang disebut dengan learned helplessness, ya. Learned helplessness. Jadi depresi itu terjadi ketika seorang merasa tidak berdaya menghadapi situasi sulit. Dia merasa menyerah, tidak berdaya menghadapi situasi sulit ini, saudara. Nah, lalu yang terkenal kan Sigmund Freud. Ya, dia katakan depresi itu berkaitan dengan kehilangan dan kemarahan yang diarahkan bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Jadi orang itu marah pada diri sendiri. Orang itu merasa kehilangan diri. Orang itu merasa tidak berguna. Jadi dia itu merasa depresi. Satu lagi, Albert Ellis. Dia katakan depresi disebabkan oleh keyakinan irasional dan cara berpikir yang tidak realistis. Nah, inilah pendapat-pendapat sekuler tentang depresi. Nah, umumnya saudara, depresi itu terjadi karena apa? Karena faktor genetik dan biologis bisa. Kemudian dikatakan oleh peristiwa hidup yang penuh tekanan, trauma. Dalam sejarah hidupnya ada tekanan, ada trauma, bully, ketidakseimbangan kimia otak juga bisa. Pokoknya begitu. Pola pikir negatif, distorsi kognitif tadi yang disebutkan. Jadi kita harus ubah mestinya. Kurangnya dukungan sosial. Jadi pergaulan itu penting.
Komunitas itu penting. Jangan kita pikir di zaman sekarang punya gadget, teknologi, internet, memang bisa work from home, di mana saja kita bisa bekerja. Tapi kalau menyendiri terus-menerus tanpa ada komunikasi, bahaya. Itu sebenarnya perlu sebagai anak Tuhan kita ambil waktu, Tuhan berikan waktu untuk kita istirahat. Kita datang ke gereja beribadah, kumpul, ada persekutuan, ada komunitas, ada community. Penyakit fisik juga bisa menyebabkan orang yang sakit, dia merasa putus asa dengan sakit penyakitnya, dia tidak bisa move on dari sakitnya. Kondisinya itu membuat, kondisi medisnya itu membuat dia putus asa. Mestinya bisa sembuh kalau dia berjuang, mestinya bisa sembuh kalau dia berpikiran positif. Tapi karena dia selalu berpikir dengan kondisi tersebut selalu negatif, selalu kognitifnya terganggu dan sebagainya, maka dia bisa depresi. Menurut teori-teori itu, orang bisa depresi. Bagaimana cara bangkit menurut ahli psikologi? Cara bangkit kembali dari depresi menurut psikologi itu ada 3 hal. Pertama, yaitu terapi kognitif perilaku. Disebut dengan CBT. CBT itu membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang tidak adaptif. Teknik ini mengajarkan satu keterampilan mengatasi masalah, menghadapi masalah, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Bagaimana menang, bagaimana melawan kondisi yang ada. Lalu yang kedua, aktivasi dari perilaku kita juga. Metode ini mendorong pasien untuk terlibat dalam kegiatan yang memberikan rasa senang. Jadi, waktu dia merasa sedih, sendirian, dia mesti ada aktivitas seperti ini supaya senang. Atau pencapaian, ada sesuatu yang bisa dia rasakan, merasa dirinya itu berguna. Nah, ini membantu membangun motivasi dan mengurangi penarikan diri sosial, menyendiri, tidak diperkenankan. Yang ketiga disebut dengan mindfulness dan meditasi. Jadi sekuler psikologi menganggap praktek mindfulness meditasi dapat membantu mengurangi gejala depresi dengan meningkatkan kesadaran atau pikiran perasaan saat ini serta mengurangi pengulangan pikiran yang negatif. Itu menurut psikologi. Nah, saudara yang saya kasihi Tuhan, apakah tokoh Alkitab ada yang mengalami depresi? Tidak. Ada, saudara. Hari ini saya mencatat satu tokoh yang mau kita pelajari. Namanya Elia. Elia itu siapa? Elia itu nabi besar. Ibarat hamba Tuhan, pendeta yang terkenal pada zaman itu. Nabi besar dalam Alkitab. Dia mengalami depresi yang sangat berat hingga pengen mengakhiri hidupnya. Sangat mengerikan, saudara. Ada 5 alasan. Jadi Alkitab tidak menutup kemungkinan-kemungkinan, kejadian-kejadian, kelemahan-kelemahan dari seseorang, termasuk hamba Tuhannya. Ada 5 alasan mengapa Elia itu mengalami depresi. Saudara, pertama, dia merasa kelelahan fisik. Dia bertarung melawan Nabi Baal, saudara. Berjuang. Dia merasa sendiri, bertarung. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4,
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia berharap supaya ia mati. Katanya, cukuplah sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Padahal baru habis dia bertarung, saudara, melawan Nabi Baal 400-an orang itu, dan dia menang. Tuhan Allah tinggalkan dia. Tapi sekarang dia masuk ke padang gurun sendirian, bahkan dia katakan, cukuplah sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang kedua, alasannya mengapa dia mau bunuh diri, saudara, karena dia merasa sendiri, terisolasi dalam perjuangannya. Jadi dia merasa hanya aku yang berjuang. 1 Raja-Raja 19 ayat 10 mencatat, ia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh dami-damimu dengan pedang. Aku hanya seorang diri, dan sekarang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia merasa sendiri. Dia merasa sendiri. Lalu dia mendapat lagi yang ketiga, ancaman dari Ratu Izebel. 1 Raja-Raja 19 ayat 2, saudara. Lalu Izebel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu. Ada ancaman pembunuhan, padahal sebelumnya dia sudah berjuang keras. Sekarang dia kalah ancaman dari seorang wanita. Kelelahan fisik bisa membuat orang depresi demikian. Yang keempat, dia merasa gagal dalam misinya. Maka 1 Raja-Raja 19 ayat 4b itu mencatat, cukuplah itu, dia bilang. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia merasa sudah waktunya. Yang selanjutnya, dia merasa kehilangan dalam perspektif hidup. Kalau nanti di rumah ada Alkitab, baca 1 Raja-Raja 19:14. Ia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya aku bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, dan aku hanya sendiri masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apakah Allah tinggal diam membiarkan hambanya, nabinya, orang yang dipakainya itu terus-menerus dalam keadaan depresi? Tidak, saudara. Elia harus bangkit. Bagaimana Elia bangkit kembali? Yang pertama, harus ada pemulihan fisik melalui makan, melalui istirahat. Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8, kemudian ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Lalu bangunlah, ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kekuatannya dibangkitkan, dipulihkan kembali. Yang kedua, perjumpaan pribadi dengan Allah. Jadi dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah.
ada banyak orang, termasuk hamba Tuhan, pendeta, kita begitu sibuk melayani, kita begitu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di gereja. Wow, khotbah, apalagi melayani orang meninggal, kemudian melayani pernikahan, belum lagi besuk orang sakit, belum lagi masalah-masalah keluarga, ada jemaat yang mau bercerai, bertengkar, masalah anak-anaknya dan sebagainya, masalah perkawinan, semua menumpuk di hadapan seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala. Dia ibarat menerima sampah yang begitu menumpuk, yang setiap hari sampah itu ada. Kadang sampah yang bau, sampah yang busuk dia terima. Stres, ya, dia merasa stres. Perlu dia sendiri perjumpaan kembali dengan Allah. Tidak ada waktu baginya untuk pribadi dengan Allah karena begitu sibuknya. Jangan pikir, saudara, hamba Tuhan yang di gereja Anda itu persiapan khotbah 1-2 menit bisa. Enggak. Dia perlu mengalami firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu ibarat pedang yang bermata dua. Apa yang dia sampaikan terlebih dahulu menusuk, berbicara kepada dia, baru bicara kepada orang lain. Itu sebabnya maka banyak hal yang harus dia kerjakan oleh seorang hamba Tuhan Anda. Maka di 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13 firman-Nya, keluarlah dari atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu sesudah gempa itu datanglah api, tetapi ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di pintu gua itu. Dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita mesti mengalami perjumpaan dengan Allah juga. Yang ketiga, pembaharuan misi dan penghiburan dari Allah. Jadi kita perlu ada pembaharuan. Kadang stagnasi. 1 Raja-Raja 19:5-18 firman Tuhan kepadanya, pergilah ke sana, ke jalanmu, ke padang gurun dan aku masih meninggalkan 7.000 orang Israel. Jadi Elia tidak sendiri, masih ada 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Artinya mereka yang masih bersama, mendukung, support apa yang dikerjakan oleh Elia. Saudara yang saya kasih Tuhan, penting diingat bahwa hidup itu bergelombang. Ada naik, ada turun. Seperti apa yang dialami oleh Elia ini. Apakah di zaman sekarang hamba Tuhan pernah ada yang mengalami depresi? Ketika saya mencoba punya selidik, ternyata ada seorang tokoh yang sangat terkenal di luar Alkitab. Nah, siapa namanya? Namanya Charles Haddon Spurgeon. Jadi Charles Haddon Spurgeon ini seorang pendeta baptis di Inggris yang dikenal sebagai Prince of Preacher, Raja Pengkhotbah, Pangeran Pengkhotbah. Luar biasa kan? Seorang pangeran pengkhotbah. Itu berarti khotbahnya itu luar biasa. Itu berarti khotbahnya itu pasti masanya banyak yang datang mendengar. Dia mengalami
depresi sepanjang hidupnya. Kenapa? Kenapa? Mari kita ambil jadi pelajaran. Saya mencatat di sini, dia mengalami tekanan dari pelayanan yang luas, tanggung jawab yang besar. Jadi pelayanannya, tanggung jawab yang besar bisa membuat dia depresi. Itu sebab saudara yang dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak single fighter. Dia mesti punya rekan kerja. Ada yang membantu dia. Makanya yang senior mestinya baik-baik dengan yang junior. Ya. Kadang-kadang saya heran dengan orang-orang yang menganggap diri senior. Takut kalau posisinya itu direbut. Takut sekali mereka. Jadi yang junior itu mestinya dia itu punya potensi besar. Pikirannya masih fresh. Kalau dia dilibatkan, wah, pasti akan hebat. Tapi enggak. Dia selalu dibiarkan. Selalu disampingkan, takut. Maka kalau hanya sendiri borong tugas itu, jangan heran merasa tanggung jawab itu sendiri aja. Kemudian kritik dan kontroversi yang dihadapi dalam pelayanan. Jadi dia sering mengalami kritikan. Jadi orang yang hebat pun ada kritikan. Memang ada kalimat yang berbunyi demikian, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena kemauan orang itu beda-beda. Saudara senang belum tentu orang lain senang. Saudara tidak senang, orang lain belum tentu tidak senang. Jadi kalau kita menerima kritikan itu, kita bisa terima, tapi tidak membuat kita stres. Kritikan itu untuk perbaikan. Oke, terima. Jadi perlu belajar. Dia juga mengalami masalah kesehatan fisik kronis. Ternyata dia kena asam urat GORD, yang cukup kronis, selalu sakit. Wah, bahaya juga gitu ya. Jadi perlulah mungkin untuk terapi kesembuhan. Lalu pernah terjadi tragedi, itu juga pengaruh. Tragedi di Surrey Garden Music Hall itu pada tahun 1856, di mana ada 7 orang meninggal karena kepanikan massa saat dia berkhotbah. Saking banyaknya orang datang, ada yang mungkin desak-desakan, tepatnya saya tidak tahu, tapi ada yang meninggal, 7 orang. Dia merasa bersalah sekali. Dia merasa bertanggung jawab akan hal itu. Kembali lagi kecenderungan genetik terhadap depresi. Itu pengaruh-pengaruhnya. Lalu sekarang kan kita bertanya, apakah dia itu terbuai terus dalam depresi? Bagaimana seorang hamba Tuhan besar, Charles Haddon Spurgeon, itu bangkit kembali? Dia menulis buku banyak sekali, saudara. Kita bisa cari di internet. Bagaimana dia bangkit kembali? Iman yang kuat. Di dalam mengalami depresi, dia tetap setia pada Tuhan. Spurgeon terus berpegang pada imannya kepada Tuhan, meskipun dalam penderitaan. Tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, ada support dari keluarga. Istri dan keluarga memberikan dukungan yang tak ternilai. Jadi penting. Kalau istri, suami mendukung. Kalau suami, istri mendukung. Anak-anak juga dilibatkan mendukung. Jadi perhatikan ini agar bisa menjadi pelajaran buat kita sekalian. Kemudian dia bangkit, dia menulis. Kesibukannya dia menulis. Kesibukannya dia sampaikan firman Tuhan. Dia terus melayani, terus menulis,
menjadi terapi bagi hidupnya. Luar biasa. Bagus ya. Jangan bikin kesibukan kita untuk gosip, kesibukan kita untuk menceritakan orang, kesibukan kita yang sia-sia. Ada orang tanya, kamu sibuk apa? Sibuk main game. Kamu sibuk apa? Ya sibuk chatting sama orang. Ya. Yang berguna, oke. Spurgeon sibuk menulis, berkhotbah. Saya punya kerinduan belajar seperti Spurgeon. Saya percaya banyak pendeta yang ingin belajar seperti Spurgeon. Satu lagi, dia perlu istirahat dan pemulihan. Mengambil waktu untuk istirahat, memulihkan diri di Prancis Selatan. Ada retreat, ada waktu untuk istirahat. Supaya apa? Recharge kembali, dicas kembali. Kalau baterainya sudah short, dicas kembali. Kita perlu demikian. Dalam kesibukan, ada waktu untuk bertamasya, berpiknik, vakansi. Kehidupan manusia cari uang. Gak tahu uangnya mau kemana. Kerja, dapat uang, bagus gak? Bagus. Luar biasa gak? Luar biasa. Tapi uangnya mau kemana? Kerja Senin sampai Sabtu, Minggu juga kerja, kumpul uang sebanyak-banyaknya. Dia libur kalau dia sakit. Dia tidak kerja kalau dia kalau sedang sakit. Jadi kalau tanya kenapa gak kerja? Sakit. Selain itu kerja terus. Uangnya banyak gak? Banyak. Untuk apa? Ya untuk berobat. Untuk apa? Untuk berobat. Sia-sia hidup kita kalau seperti itu. Kita tidak boleh terjerat seperti itu, saudara. Bukan pendeta mungkin kita, sebagian yang dengar ini. Tapi kita kalau mengalami seperti demikian kan bahaya. Saudara, bagaimana Spurgeon mengatakan dalam masalah depresi? Saya bacakan ya dalam bahasa Inggris. I know perhaps as well as anyone what depression mean and what is to feel myself sinking lower and lower, yet at the worst, when I reach the lowest depth, I have an inward peace which no pain or depression can in the least disturb. Spurgeon terus melayani dengan setia hingga akhir hidupnya, meninggalkan warisan yang luar biasa dalam pelayanan Kristen meskipun berjuang dalam keadaan depresi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa beriman itu penting, setia itu penting. Jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap setia, bangkit terus itu penting. Memberi dampak yang positif itu penting. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Saya mencoba untuk merenungkan kembali perenungan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap orang bisa mengalami depresi. Ada banyak hal yang kita lakukan, kita pikir itu gagal. Sehebat-hebatnya kita juga bisa pikir kita gagal. Tapi bagaimana untuk bangkit dari kegagalan itu? Sebagai orang percaya kita, apalagi hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mesti tetap fokus, tetap setia, tidak boleh tinggalkan Tuhan. Harus bangkit kembali, ada perubahan, supaya tadinya kita sudah negatif thinking, sekarang kita berubah menjadi positive thinking. Bangkit kembali. Ingat, engkau tidak sendirian, kita tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dan ingat, ada Yesus melalui Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan buat kita, berikan kita kekuatan. Saudara yang saya kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, siapapun Anda,
Contohnya memang firman Tuhan, hamba Tuhan. Tapi dimanapun Anda berada, kalau hari ini merasa ditinggalkan, kalau hari ini merasa kesepian, kalau hari ini merasa kesendirian, kalau hari ini merasa tidak ada orang yang memperhatikan, kalau hari ini merasa putus asa, kalau hari ini merasa tidak ada pertolongan, jangan gegabah. Ada Yesus menolong kita. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau dan saya yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nyawa saja Yesus berikan buat saya dan engkau, menggantikan kita dari kebinasan. Apalagi hanya sekedar membangkitkan engkau dan saya dari masalah depresi ini. Ayo maju, bangkit kembali, tetap semangat, setia melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan dan seorang tokoh Alkitab yang bernama Elia yang jadi panutan, dan tokoh hamba Tuhan bernama Charles Haddon Spurgeon. Apa yang mereka berdua alami, Tuhan, sangat menjadi contoh untuk kami pelajari. Mereka susah, mereka sulit, mereka bermasalah, mereka hampir putus asa, hampir bunuh diri, tapi Tuhan, mereka boleh bangkit kembali. Tuhan, jangan biarkan kami terlena dalam kejatuhan, terlena dalam keputusasaan, terlena dalam kegagalan. Bangkitkan kami kembali, Tuhan. Kuatkan, tetap setia padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati Anda. Tetaplah setia pada Dia. Amin.